Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aset tetap berwujud untuk mengemban mata kuliah financial accounting. Aktiva tetap berwujud. Klasifikasi aktiva tetap berwujud: aktiva yang dapat disusutkan atau depreciable asset. Contohnya aktiva berwujud itu seperti bangunan, mesin, dan peralatan, dan yang lainnya. Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen setiap periode atau setiap tahun. Aset tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasional perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Itu berdasarkan PSK nomor 16 revisi tahun 2007. Perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh, harga bangunan termasuk tanah seharga 300 juta. Jadi di situ ada tanah, kemudian ada harga bangunan, kemudian ada jumlahnya. Kemudian alokasi dananya itu adalah 15 karena harganya 15 dibagi 25. 25 itu 250, kemudian 15 itu 150 juta dibagi 300. Jadi alokasinya seperti ini. Ini alokasinya seperti ini. 180. Ini 150 ini dibagi 205, 25. Ini kita sederhanakan saja untuk untuk menghitungnya. Kalikan 300. Jadi alokasinya berarti harga perolehan tanah itu sebesar 180, kemudian bangunan itu harga perolehannya 120 juta. Ini adalah contoh pencatatannya. Jadi tanah itu adalah sebelah debit 180, kemudian bangunan 120 juta, dan kas dan bank itu kas atau bank itu sebesar 300 juta. Ini contoh penjurnalannya. Perolehan aset tetap secara angsuran. Terdapat aset tetap yang diperoleh secara angsuran. Perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Contoh, aset tetap yang dibeli berupa mobil, harga perolehnya sebesar 120 juta, dibayar dalam 24 kali angsuran, masing-masing 5 juta per bulan dengan bunga 20% per tahun. Nih contohnya. Jadi angsurannya adalah bunganya 1 karena per bulan ya, jadi 1 dibagi 12 kalikan 20% itu adalah bunga, berarti bunganya setiap bulan adalah 120, pembayarannya 120. Jadi jumlah 5 juta tambah 2 juta kemudian 7 juta. Jadi angsuran bulanannya bunga adalah 1 bulan ya, per bulan 1 dibagi 12 kalikan 20% karena bunganya 20% per tahun. Jadi 120 dikurangi 5 juta, jadi sama dengan 1 juta 916.700. Jadi 5 juta ditambah 1,6 juta, berarti ini angsuran per bulannya sebesar 6 juta 916.700. Jurnal pada saat pembelian aset itu adalah mobil atau kendaraan pada utang angsuran sebesar 120 juta. Kemudian jurnal pada saat pembayaran angsuran pertama itu adalah utang angsuran 5 juta, kemudian beban bunganya 2 juta, dan kas di bank itu 7 juta karena 500 ditambah 5 juta tambah 2 juta hasilnya 7 juta. Pada saat pembayaran angsuran kedua itu berarti utang angsuran sebesar 5 juta, beban bunganya 1.916.700, kemudian kas di banknya 6.916.700. Perhitungan pembayaran angsuran dibuat setiap bulan. Pada hitungan tersebut, bunga semakin lama semakin menurun karena jumlah pinjaman juga menurun. Penetapan bunga yang digunakan berdasarkan pada tingkat bunga efektif.
Perolehan aset tetap secara pertukaran menurut BSAK nomor 16 tahun 2007, suatu aset dapat diperoleh dengan pertukaran. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan. Contoh, PT Kansa merupakan perusahaan jasa pengangkutan. Berdasarkan pembukuan, harga perolehan truk lama adalah 60 juta, telah disusutkan sebesar 40 juta, ditukar dengan truk baru senilai 80 juta dan kekurangannya dibayar tunai. Berarti di sini harga truk lama kan 60 juta, kemudian penyusutannya 40 juta, jadi nilai sisanya dari truk yang lama itu sebesar 20 juta. Jadi dan kemudian nilai truk yang baru itu 80 juta, berarti 80 juta ditambah dengan harga tukar tambahan asetnya berarti kan 20 juta kan, nilai sisanya truk yang lama kan 20 juta, kemudian ditambah uang tunai 60 juta untuk memenuhi nilai truk harga yang baru itu sebesar 80 juta. Nih contohnya ya. Jika harga tukar tambah aset lama sebesar 24 juta, maka perhitungannya seperti ini. Jadi truk lama itu sebesar 60, penyusutannya 40, harga sisa bukunya adalah 24, harga tukar tambah aset adalah 24. Ini jika ditentukan ya, ini jika ditentukan harga tukarnya 24. Kemudian laba pertukaran itu, laba dari sini itu 4 juta. Kemudian harga truk barunya 8 juta, harga tukar tambah aset 24. Jadi tambahan uang tunai karena 24 untuk memenuhi 80 juta itu harus ditambah dengan 56 juta. Jadi 24 ditambah 80 dikurangi 24 itu adalah 56. Jadi uang yang harus dibayar itu sebesar 56 juta untuk mendapatkan harga truk baru. Kemudian jurnal yang harus dibuat untuk pertukaran barang tersebut ini adalah akumulasi penyusutan kan 40 juta, kemudian truk barunya 80 juta, kemudian kas banknya 56, truk lamanya 60 juta dan laba pertukaran 4 juta. Jadi balance di sini seharga 120 juta, di sini juga 120 juta. Ini harus balance antara debit dan kredit. Dalam hal penilaian sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran untuk suatu aset tetap biaya diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas. Undang-Undang PPh pasal 10 ayat 2 praktik akuntansi pajak tidak mengatur tentang perolehan aset dengan pertukaran baik kategori pertukaran aset yang sejenis atau bukan sejenis maupun dengan sekuritas yang tidak diterbitkan perusahaan sendiri. Diperlakukan perpajakan diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Contoh sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2016, PT Maritza menukar aset tetapnya berupa mobil dengan mobil yang sama milik PT Alika dengan rincian Baby Road. Jadi nilai sisa buku punyanya PT Maritza 120 juta, PT Alika 150 juta, harga pasarnya 80 juta, kemudian PT Alika 160. Nah, nilai perolehan atau nilai penjualan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar atas pertukaran tersebut. Laba atau rugi yang diperhitungkan untuk itu yaitu seperti ini. Jadi PT Maritza mencatat kerugian sebesar 40 juta, kemudian PT Alika mencatat keuntungan sebesar 10 juta itu. Jadi PT Maritza ini mengalami kerugian karena perubahannya sangat signifikan ya, dari 120 menjadi 80. Kemudian yang PT Alika yang awalnya 150 menjadi 10 ini menderita kerugian, PT Alika mengalami keuntungan. Bagaimana apabila pertukarannya dengan saham? Peraturan perpajakan atas pertukaran tersebut diatur dalam pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh bahwa apabila terjadi
pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal, maka dasar penilaiannya harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar harta tersebut. Contohnya, PT Merza menyerahkan mesin seharga 300 juta kepada PT Alika sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal 250 juta. Harga pasar mesin pada saat itu sebesar 320 juta. Maka pernyataan yang dilakukan oleh PT Merza penghasilan sebagai objek pajak penghasilan adalah 320 dikurangi 300, ini berarti yang 20 juta ini adalah objek pajaknya, hasilnya, ya, karena pertukarannya dari derajat 350 ke 320 karena berdasarkan harga pasar saat itu. Kemudian mencatat mesin sebagai aset tetap, 320 mencatat agio saham, atau agio saham itu kelebihan sahamnya. Jadi keuntungan saham itu namanya agio saham, kalau rugi disagio. Jadi sebesar 70 juta. Jadi 320 dikurangi ditambah 250. 320 dikurangi 250 hasilnya 70 juta. Oke, demikian penjelasan saya tentang aset tetap berwujud. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.